Eksekusi lahan 47.000 hektar yang dioperasikan oleh grup usaha milik keluarga DL Sitorus sejatinya merupakan barometer keseriusan penegakan hukum. Sebab di kawasan yang sama di Register 40 ini juga berdiri sedikitnya 26 perusahaan lainnya yang juga sama-sama berstatus ilegal. 26 perusahaan ini sama-sama terjerat dalam operasi pengamanan hutan Balaka 1 pada tahun 2000 silam. Mereka dinyatakan menjarah kawasan hutan negara. Luasan kawasan Register 40 adalah 178.000 hektar. Namun faktanya hampir seluruhnya telah menjadi perkebunan kelapa sawit dan diusahakan serta dirambah. Persoalannya, bila produk hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap saja hingga 8 tahun belum bisa dieksekusi, bagaimana menegakkan hukum terhadap puluhan perusahaan lainnya? Enggak, kalau yang 4 itu satu paket dengan Turganda. Kan hanya 260 hektar saja. Sedikit-sedikit yang lainnya gitu ya. Yang paling besar itu adalah yang Turganda. Makanya itu putusannya paling berat. Nah, sekarang kita sedang konsentrasi untuk yang 6. Dari puluhan perusahaan yang menguasai Register 40, hingga kini baru 6 perusahaan yang dalam tahap penyelidikan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Yang 6 ini memang sekarang ini masih dalam, kalau penyelidikan sudah, hanya tinggal pengumpulan. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Kemarin itu kita masih orang-orangnya ini yang sedang kita cari. Mereka itu kan pada sudah sebar kemana-mana gitu. Yang kemarin kita sidik ya paling pelaksana di lapangan. Ya notabene sebetulnya mereka itu hanya diupah. Bagaimanapun, roda waktu terus berjalan. Makin lama eksekusi tertunda, sama saja artinya makin besar potensi kerugian negara. Sebab hingga kini seluruh perkebunan sawit di Register 40 terus beroperasi dan tentu saja masih masuk ke kantong manajemen perusahaan. KPK memang seharusnya ikut menyoroti kasus ini. Karena ini kan sudah bicara kerugian negara. Ya toh? Ini kan negara dirugikan sampai 8 triliun. Nah, kalau KPK itu mungkin kalau kita telah lebih jauh, nanti KPK juga ada menelaah lebih jauh. Kemungkinan dana-dana ini yang mungkin tidak bulat ke Turganda saja, mungkin ini sudah berseliweran kemana-mana kan. Dengan asumsi pendapatan per bulan mencapai 2 juta rupiah per hektar, maka perkebunan ini menghasilkan rata-rata 94 miliar rupiah per bulan. Dan bila dikalikan hingga 8 tahun hingga Februari mendatang sejak putusan diketok, sudah menghasilkan 8,93 triliun rupiah. BPKP kita minta bantuan untuk ikut juga menghitung. Nah, akan mudah hitungannya ketika kegiatan inventarisasi aset dan penilaian aset oleh Kementerian Keuangan itu sudah ada dan lengkap, sehingga nanti akan dilihat bagaimana tahun 2008, 2009, 2010, 2011 laporan keuangan mereka nanti dilihat. Semuanya ini tentunya tujuannya untuk mengembalikan kepada ranah hukum, bahwa kesadaran hukum ini kan penting untuk kita semua. Jadi karena selama 8 tahun ini dianggap ilegal. Iya. Jadi wajib mengembalikan. Lah iya. Jangan lupa bahwa di situ ada suatu koperasi yang mempunyai hak pengelolaan yang sah dan mereka yang punya sertifikat hak milik ini adalah koperasi yang mengelola suatu perkebunan di lokasi tersebut. Nah, jangan lupa juga mereka juga mempunyai hak supaya mereka dapat berkarya dan berusaha dengan baik tanpa adanya suatu gangguan. Jadi kalau penghitungan tadi itu, ya itu kan semua hitungan bisa asumsi kita buat. Kawasan Register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara sejatinya adalah barometer penting bagi kepastian penegakan hukum dalam kasus kehutanan dan agraria. Sebab kasus serupa juga banyak terjadi di kawasan lain di Republik ini.
Karena bagaimanapun hutan bukanlah tanah yang tak bertuan yang bisa seenaknya dikapling-kapling tanpa melalui perizinan yang sah dan legal. Sudah menjadi kewajiban para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan kekayaan bumi dengan bijaksana. Saya Andini Effendi dan tim Realitas. Sampai jumpa. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Korupsi, kata ini lagi selalu menghantui negeri yang frustasi. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum.